Halo teman-teman Story Nema, mental sehat. Seperti biasa, buat yang baru gabung di sini selamat karena kalian hidup. Kali ini Nema mau nyeritain alur pergedebukan yang bukan requestan balsemers. Judulnya Feast and Fate yang rilis di tahun 2021 lalu nih men. Sekali-sekali nggak nurutin balsemers boleh dong. Pokoknya buat yang udah subscribe maupun berlangganan, aku padamu. Dan buat yang requestannya belum diturutin, sing sabar ya men, permen. Oke, langsung aja lah ya. Tarik napas dalam-dalam dan bumper dulu. Oke, cerita dimulai dengan flashback ke tahun 1932. Saat itu, Jepang lagi gencar-gencarnya menginvasi wilayah di Cina Utara yang dikenal sebagai Manchukuo. Di bawah kepemimpinan seorang kaisar, Jepang berusaha menghancurkan budaya dan sejarah setempat, bahkan sampai memutus hubungan wilayah itu dari negeri Cina, men. Gak cuman itu, tentara Jepang dapat perintah untuk menghabisi semua orang cerdas di wilayah Cina Utara. Dan karena situasi itulah, para guru dan murid pintar dari Cina mulai bergerak secara diam-diam dengan membentuk sebuah komunitas yang disebut komunitas membaca. Dengan tujuan untuk menjaga agar budaya dan pengetahuan mereka akan tetap hidup. Dan di suatu bangunan, ada keluarga besar dari Cina yang sedang berkumpul ngebaca buku, men. Namun tak disangka-sangka, tentara Jepang tiba-tiba muncul dan langsung menghancurkan semua yang ada di sana. Oke, cerita bergeser ke masa kini di sebuah akademi bernama Kinhe. Di sana, para murid lagi berkumpul di aula sampai tiba-tiba ada suara kentut yang kencang banget yang bikin satu aula shock bukan kepalang, men. Akibatnya, si pelaku pun dijuluki sebagai Afat yang berarti akan kentut. Ternyata Afat punya rencana besar untuk menguasai Akademi Kinhe. Dan setelah acara di aula selesai, dia langsung ngajak anak buahnya ke kamar mandi untuk mulai bikin keributan. Tapi anehnya, begitu anak buahnya masuk, sebagian dari mereka langsung terlempar keluar lewat jendela, men. Ngelihat itu, Afat akhirnya memutuskan untuk turun tangan sendiri. Tapi baru aja masuk, dia juga langsung terlempar keluar. Dan siapa sangka seseorang tiba-tiba lompat keluar dari kamar mandi cuman pakai handuk. Dengan tenangnya dia nginjek kepala Afat. Dan orang itu ternyata adalah legenda akademi, Jing Hao. Tapi yang tak terduga, tiba-tiba faktanya, Akademi Kinhe dulu sempat dikuasai oleh murid Jepang dan murid-murid Cina dipaksa tunduk kepada mereka. Sampai akhirnya Jing Hao ini muncul dan mengalahkan para murid Jepang yang ingin menindas murid Cina, men. Dan yang tak disangka-sangka, orang yang dia kalahin adalah murid terkuat Jepang nomor 2, yaitu Muto. Sejak saat itulah, Jing Hao dengan cepat menjadi legenda di akademi dan dia memiliki dua antek andalannya, yaitu Peacock dan Two Dolls. Dulunya, Peacock dan Two Dolls ini masing-masing punya geng sendiri, tapi mereka sering bertarung satu sama lain. Untungnya, kehadiran Jing Hao berhasil menghentikan pertarungan tersebut. Oke, setelah murid-murid Cina bersatu, mereka akhirnya berhadapan dengan murid terkuat nomor 1 dari Jepang yang bernama Shibata. Di bawah pimpinan Jing Hao, kekuatan mereka kini seimbang dengan kekuatan murid-murid Jepang, men. Shibata bahkan gak nyangka kalau Jing Hao yang hanya anak baru malah menjadi musuh terbesarnya. Dan karena gak mau kalah ya kan, Shibata pun menantang geng Jing Hao dengan gagah berani. Oke, waktu pun berlalu begitu kenceng. Tiba-tiba, kedua geng tersebut sudah berdamai dan mereka terlihat makan bareng di kantin, men. Namun, saat itu Afat yang sedang mencari tempat duduk tak sengaja menabrak salah satu anak buah Shibata yang bernama Takashi. Takashi langsung tersinggung dan murid-murid Cina lainnya juga gak terima.
Untungnya Tan Jiamu, murid pintar dari Cina, segera ngelerai mereka dan menyuruh Avad untuk meminta maaf. Ya, si Bata mau gak mau nyuruh anak buahnya buat minta maaf juga dong. Sampai akhirnya mereka pun saling memaafkan dan suasana kembali damai, men. Minal aidin wal faizin. Sepulang sekolah, Jing Hao dan gengnya ngadain judi gulat di mana Tudors jadi pegulat utamanya. Di pertandingan pertama, Tudors lawan salah satu warga buat ngebuktiin kalau dia ini emang kuat. Tapi kecurangan baru dimulai setelah Tudors ngalahin warga itu. Sementara si Avad yang saat itu jadi bandar pura-pura nyari penantang yang bisa ngalahin Tudors. Sampai nggak lama ada salah satu warga yang kelihatan ganas banget mau ngikut, men. Tapi karena mereka emang udah niat curang dari awal, si Avad ini malah milih Peacock yang udah sekongkol gitu sama mereka. Alhasil orang-orang pun langsung pasang taruhan buat Tudors, soalnya badannya si Tudors ini emang lebih gede daripada si Peacock. Di awal Tudors emang mendominasi pertandingan banget, men. Tapi pas Peacock udah mulai bisik-bisik tetangga, Tudors pun langsung berakting jatuh pas didorong dengan pelan. Dia juga berpura-pura muji Peacock seolah-olah Peacock emang kuat banget. Tapi sayangnya orang-orang ini nyadar kalau mereka cuma bohong. Sampai kemudian nah, karena si Avad ini udah kecapean, dia pun ngasih kotak uangnya ke Jing Hao. Yang pada akhirnya warga pun ngejar Jing Hao. Dan karena terdesak, dia lompat pagar rumah warga. Namun sialnya tapi bukannya ngerasa bersalah, si Jing Hao ini malah ngambil celana yang dijemur buat ngebungkus kotak duitnya, men. Masih nekat, dia pun lompat pagar lagi, tapi kali ini lompatnya tinggi banget, men. Gak masuk akal ya pokoknya, sampai-sampai bikin warga pada melongo. Dan pas lagi ngelompat, dia lihat si dedek gemes cantik yang bernama Ning Liu He. Sampai kemudian Jing Hao pun langsung gagal fokus dan jatuh dalam kondisi terbalik. Tapi bukannya langsung berdiri, dia malah lanjut nonton Ning Liu, men. Nah, pas sampai di sekolah, yang gak disangka-sangka Jing Hao masih membalikkan kepalanya. Dan ternyata dia udah jatuh tinja tuh, dan pengen nginget-inget momen ketemu sama Ning Liu. Tiba-tiba Tudors datang dan bilang kalau Ning Liu sekarang jadi guru baru mereka. Seketika Jing Hao pun langsung panik nyariin Ning Liu dari atas. Dan begitu ketemu, Jing Hao pun langsung lompat dan lari nyamperin Ning Liu, men. Dan menariknya, begitu nyampe di bawah, dia berhasil nyapa Ning Liu. Dan tiba-tiba Oke, pas waktu istirahat nih, geng anak Cina lagi nontonin para dedek gemes main volley gitu lah ya. Dan saat salah satu dari mereka lagi ngambil bola, tiba-tiba Peacock datang naik sepeda sambil pamer-pamer gaya, bikin para dedek gemes volley itu jadi tersepona. Tapi mungkin karena jealous kali ya, si Jing Hao langsung naik si Peacock buat cabut dari tempat itu. Bahkan si Peacock yang masih ke bawah suasana malah berusaha buat nyipok si Jing Hao, men. Ya alhasil Jing Hao pun nampol pakai tangan kosongnya. Bukannya kapok, si Peacock malah ngojokin Jing Hao lagi dan mau nyosor sambil bilang kalau Jing Hao harus nunjukin kekuasaannya. Alhasil ditampol lagi, tampol terus. Oke, sepulang dari sekolah, si kampret Jing Hao ini nungguin kedatangan Ning Liu nih ceritanya. Nah, pas Ning Liu lewat, Jing Hao langsung berhentiin sepedanya dan nyoba gaya yang dilakukan oleh Peacock tadi. Tapi bukannya berhasil, dia malah Oke, geser ke si Bata yang lagi latihan pedang bareng kakak perempuannya, men. Jadi, si kakak cantiknya ini jago banget buat main pedang. Dan ternyata si Bata adalah pewaris tunggal di keluarganya. Namun sayang seribu sayang, si Bata belum bisa menguasai pedang dengan baik. Sampai-sampai kakaknya ini terus-terusan ngamuk. Untung aja ada tamu yang datang sehingga kakaknya harus ninggalin si Bata buat ngurus tamu itu. Dan siapa sangka tamu yang datang ternyata seorang jenderal Jepang yang bernama Matsui, men.
Matsui ini punya tujuan buat memanfaatkan Shibata biar Shibata mau menghabisi semua murid Cina dan komunitas membacanya. Soalnya militer nggak bisa sembarangan ngelawan anak-anak di bawah umur. Ya saat itu kakaknya Shibata sedikit nggak yakin dan mau nolak sih. Tapi tiba-tiba Shibata masuk ke ruang tamu dan setuju dengan permintaan Matsui. Tentu aja Matsui pun kekirangan sampai-sampai dia mau nyalain rokoknya gitu men. Tapi karena ada aturan nggak boleh ngerokok di ruangan, kakaknya Shibata pun langsung menunjukkan kanuragannya. Oke, gak lama Shibata berendam di kolam sambil ngejelasin ke kakaknya kalau dia cuma mau balikin kejayaan keluarga mereka dengan cara kerjasama dengan militer. Setelah itu, dia langsung ngumpulin gengnya dan nyuruh mereka buat nyerang komunitas membaca, men. Tapi saat itu, Jing Hao dan Afat lagi sibuk nyulik salah satu dedek gemes dari komunitas membaca. Alhasil, yang nggak diduga oleh pegawai negeri manapun, ternyata si dedek gemes yang diseret oleh Jing Hao itu adalah adiknya sendiri, men. Si Jing Hao ini khawatir aja kalau bakal ada penyerangan di dalam komunitas itu. Makanya dia ngelarang sang adik buat ikut komunitas membaca. Sampai nggak lama, tiba-tiba Ning Liu muncul dan adiknya Jing Hao ngejelasin kalau Ning Liu adalah pendiri komunitas membaca itu sendiri. Sampai kemudian Jing Hao dan Afat pun langsung berubah pikiran dan ikut serta dalam komunitas membaca. Masih muda udah buajul. Besoknya di sekolah, Ning Liu lagi ngajar di kelasnya Jing Hao ini ceritanya. Bukannya fokus belajar, si kampret Jing Hao ini malah ngelamun men. Dia tuh bayangin seolah-olah dia ngelihat seonggok bidadari hingga membuat hatinya berbunga-bunga. Dia berasa kayak terhipnotis gitu dengan kecantikannya Ning Liu. Sampai-sampai pas dipanggil sama Ning Liu, dia nggak denger men. Untung aja saat itu Afat langsung nendang kursinya si Jing Hao yang seketika langsung ngebuyarin fantasinya itu dan seketika berdiri buat ngadep ke Ning Liu. Jadi Ning Liu nanya, cita-cita lo apa sih Tong? Dan usut punya usut, ternyata Jing Hao ini pengen jadi abdi negara, tapi dia masih nyari cara buat dapet duit. Dan salah satunya adalah dengan main gaple men. Dan karena jawabannya ngaco kayak gitu, alhasil sepulang dari sekolah, Jing Hao dan gengnya langsung main mahjong nih ceritanya. Tapi kali ini Afat kelihatan gak fokus banget men. Sampai-sampai bikin si Jing Hao harus ngegeprek dia dulu pakai balok kayu. Ternyata saat itu Afat lagi fokus ngeliatin Peacock yang berhasil ngedeketin dedek gemes men. Dan caranya itu sukses berat. Hingga akhirnya sepulang main, Afat ikutan makan di rumahnya Jing Hao sambil nyoba gaya Peacock buat ngedeketin adiknya si Jing Hao tadi. Tapi bukannya berhasil, dia malah kena semprotan dari Jing Hao yang ngerasa jijik sama omongannya Afat men. Di sisi lain, si Peacock lagi dikejar-kejar sama dedek gemes akademi sampai dia dikepung dari segala arah. Lalu muncul ketua geng dedek gemes itu yang bernama Tintin. Si Tintin ini langsung mojokin Peacock yang ternyata dia nih demen banget tuh sama Peacock dan maksa dia buat jadi pacarnya gitu. Ngedenger permintaan yang cukup bikin kepala pening, Peacock pun seketika lemas men. Di malam harinya, di komunitas membaca, Jing Hao dan Afat lagi seru-serunya cerita sambil memperagakan ceritanya itu. Tapi yang nggak disangka-sangka men, anak buah Shibata udah nungguin mereka di luar. Mereka tiba-tiba ngelempar bom asap ke dalam ruangan, yang tentu aja bikin murid-murid komunitas membaca panik dan lari berhamburan. Lalu dalam kehirup pikukan itu, anak buah Shibata langsung menghajar mereka satu persatu. Bahkan Jing Hao juga kena pukul men, karena dia berusaha ngelindungin Ning Liu dari serangan geng kampret itu.
Sampai nggak lama, mereka semua tiba-tiba terdiam setelah sadar kalau yang mereka serang itu adalah si kampret Jingho. Tapi Muto, murid terkuat Jepang nomor 2, ngeremehin Jingho karena dia cuma berdua doang sama si Avad. Yang karena hal itulah akhirnya anak buah Shibata lanjut berani nyerang mereka. Untungnya pas si Jingho ini udah kelelahan, tiba-tiba yang gak disangka-sangka teman-temannya muncul dari atas tebing, men. Karena situasi sudah mulai berbalik, Jingho pun langsung menendang Muto dan menitipkan pesan untuk Shibata bahwa mulai sekarang dia adalah anggota dari komunitas membaca. Ngedenger itu, para murid Jepang pun meminta maaf dan otomatis kabur dari tempat itu. Dan karena ngelihat murid kampretnya itu sedang terluka, Jingho pun akhirnya diobati tuh sama Neng Liu. Tapi lah kok si kampret Jingho ini malah mamerin ototnya buat nunjukin ke Neng Liu kalau dia itu strong banget, men. Alhasil, 老师，我送你吧。好。老师慢走啊，常来啊，常来啊。 oke, sesampainya di rumah yang nggak disangka-sangka, Neng Liu tiba-tiba didampret tuh sama ayahnya. Ternyata ayahnya ini nggak setuju kalau Neng Liu ikut-ikutan komunitas membaca. Karena pada dasarnya sang ayah ini ingin ngelindungin Neng Liu dari serangan bangsa Jepang. Sampai-sampai dia milih ngebakar semua buku milik anak gadisnya itu, men. Dan mungkin karena kejadian yang sebelumnya, Neng Liu memutuskan untuk berhenti jadi guru dan langsung membereskan semua barang-barangnya di sekolah, men. Mengetahui sang bidadari di hatinya mau pergi dari sekolah, alhasil Jingho pun langsung mengejarnya, men. Akhirnya mereka berdua pun mampir ke suatu tempat dekat danau untuk cerita-cerita bareng, curhat-curhat gitu kali ya. Di sana Neng Liu cerita semua masalahnya ke Jingho sambil bakar-bakar ikan gitu. Tapi karena saking asiknya cerita, ikan yang sedang mereka bakar mendadak jadi arem, men. Yo. Malamnya, Jingho dan gengnya pergi ke rumah Shibata. Di sana, mereka pun langsung disambut dengan minuman. Dengan niatan, Shibata ini ingin meminta maaf atas kejadian penyerangan kemarin dan nawarin kompensasi duit gitu. Tapi, karena jiwa patriotik si Jingho ini cukup tinggi, dia nolak dan malah ngajak Shibata ini buat perang, men. Hingga di keesokan paginya, kedua geng pun bertemu di jalanan sepi. Dan tanpa basa-basi, pergedebukan pun dipertontonkan. Oke, singkat cerita, setelah pertarungan, geng Jingho berkumpul di komunitas membaca dan ternyata Neng Liu masih mau ngajar di situ, men. Dan menariknya, tempat itu pun sekarang dijaga ketat oleh anak buah Jingho sendiri. Sementara Shibata ditadangi oleh Matsui yang nawarin beberapa anak buah buat ngebantu dia. Hingga di keesokan harinya, anak buah Matsui mulai masuk akademi dengan menyamar sebagai murid, men. Dan salah satunya adalah Onizuka, seorang karateka sabuk hitam tingkat 7 yang tanpa diduga-duga langsung menemui si kampret Avad dan melakukan penonjokan. Gak berhenti di situ, muncul lagi yang kedua, seorang pegulat sumo yang ngambil makanan milik Peacock, men. Peacock yang gak terima tentu aja nyoba buat ngerebut makanannya balik dong. Dan yang terakhir ada ahli judo tingkat 5, si Tokuhei Kensaburo, yang saat ini sedang berduel dengan Tudos. Dan sayangnya, lagi-lagi antek-antek Jingho harus keok, di mana Tudos kalah telak dalam duel tersebut. Mengetahui teman seperkedebukannya babak belur, Jingho nggak terima dan langsung pergi ke markas Shibata, men. Walaupun Tanjiamu sempat mencoba menghentikannya, Jingho yang sudah penuh amarah tetap ngeyel. Hingga akhirnya Tanjiamu pun ikut menemani Jingho untuk menyerang markas Shibata. Sesampainya di markas anak buah Shibata, Jingho langsung mengobrak-abrik semua yang ada di hadapannya, men.
Gak berhenti di situ, Jing Hao juga mendekati salah satu antek Shibata yang lagi makan, terus ngelempar sebuah mayong ke arah makanannya dan langsung gebukin dia. Untung aja saat Jing Hao hampir menghabisi antek tersebut, Tan Jiamu langsung bergegas menahannya sambil ngingetin si Jing Hao untuk tidak melampaui batas. Sementara ngedengar kabar kalau anak buahnya diajar oleh Jing Hao, Shibata langsung menemui 3 anak buah kiriman Matsui dan ngomel-ngomel tuh ke mereka. Tapi anehnya si Onizuka malah senyum-senyum men. Hingga di keesokan paginya, 3 anak buah kiriman Matsui mendatangi toko milik adiknya Jing Hao yang juga dijaga oleh Tan Jiamu. Mereka datang pura-pura buat mau beli sesuatu gitu. Dan saat Tan Jiamu sibuk mencari barang tersebut, tiba-tiba pegulat sumo menutup pintu dan mengusir orang-orang yang hendak masuk men. Bahkan dia ngedorong tangga yang sedang dinaiki oleh Tan Jiamu, yang seketika bikin kepala Tan Jiamu harus terbentur kaca men. Dan kampretnya lagi, si kampret Onizuka ini lah kok bisa-bisanya lo mukul adik Jing Hao sampai pingsan dan bawa dia kabur men. Sementara si pegulat sumo dan Ken Saburo menghabisi Tan Jiamu. Hingga di malam harinya, Afat yang tahu temannya udah dihabisi langsung pergi ke tempat Onizuka dengan membawa lading men. Dan begitu ngelihat Onizuka ada di depan matanya, pergedebukan pun tak terhindari. Namun apesnya men, di saat Afat ini mau kabur, ternyata si Matsui udah nungguin dan langsung menghabisinya. Namun brengseknya, di keesokan harinya, Neng Liu dipanggil ke kantor Matsui untuk diberitahu bahwa muridnya telah menghabisi salah satu warga Jepang. Dia diminta membantu penyelidikan kasus tersebut dan saat sudah di luar, ternyata ayahnya gak diizinin ikut men. Saat itu, sang ayah berbisik kepada Neng Liu untuk kabur menggunakan mobil. Seketika sang ayah pun menunjukkan kelincahannya dan menyuruh Neng Liu untuk segera kabur. Namun begitu Neng Liu berhasil pergi, sang ayah harus mengalami nasib yang buruk men. Malamnya Neng Liu nyuruh Jing Hao buat ngebakar rumahnya supaya militer Jepang gak bisa ngelacak keberadaannya. Dan setelah semua itu beres, mereka pun tidur di sebuah gudang jerami men. Besoknya Jing Hao dan Neng Liu berencana untuk pergi ke kota. Nah pas setelah naik kereta, Jing Hao pamit tuh ke Neng Liu buat pergi ke kamar mandi bentar gitulah ya. Lah kok lama? Dan yang gak disangka-sangka men, Jing Hao ternyata udah turun dari kereta ninggalin Neng Liu sendirian. Mengetahui hal itu, seketika tangis Neng Liu pun pecah men. Nah, ternyata Jing Hao bersama pasukannya berencana untuk menyerang markas utama Shibata. Dan begitu sampai di tempat itu, mereka pun langsung disambut oleh Shibata dan anak buahnya yang telah menyiapkan beberapa peti untuk siapapun yang kalah. Dan tanpa banyak cincong lagi, pergedebukan pun dimulai. Peperangan berlangsung sangat epik, dimulai dari Peacock yang menggiring pegulat sumo keluar untuk berduel. Begitu pegulat sumo kehilangan jejak, Peacock pun langsung mencurinya dari belakang men. Hingga pada akhirnya dengan segala cara Peacock pun berhasil ngalahin pegulat sumo itu. Di sisi lain, Tudors juga nggak mau kalah sama Peacock men. Dia menggunakan segala cara untuk mendapatkan kemenangan. Dan tibalah di pertarungan terakhir di mana Jing Hao akan melawan Shibata. Dan begitu mereka berhadapan, tanpa banyak basa-basi lagi, pertarungan pun langsung dimulai dengan duel di udara. Sempat terjadi pertarungan yang sangat sengit di antara keduanya. Namun pada akhirnya Shibata harus keok di tangan Jing Hao men.
Oke, waktu pun berlalu begitu kenceng. Di keesokan harinya, Jing Hao bersama gengnya memberikan seserahan di makam Tan Jiamu dan Afatman. Mereka ingin memberikan penghormatan terakhir mereka kepada sahabat sepertonjokannya. Sementara di sisi lain, terlihat salah satu militer Jepang menempelkan poster buronan dengan gambar wajah Jing Hao. Bahkan, salah satu militer tersebut turut menyampaikan bela sungkawa kepada kakaknya si Bata. Tapi yang nggak disangka-sangka, tiba-tiba sang kakak menghabisi militer itu, lalu menyelinap masuk ke dalam barisan para militer lainnya untuk menghabisi Matsui, men. Sampai nggak lama, sang kakak ketemu nih sama si Jing Hao di sebuah rel kereta api. Dan tiba-tiba... tamat. Ending yang menebaskan. Oke, seperti biasa buat para jomblo, segera temukan jodohmu karena daging yang terbelah rasanya lebih nikmat dari telapak tanganmu. Dan kalau ada yang request film itu diulas, bisa kalian tulis di komentar ya. Bye.